Hai guys, seperti yang sudah Echa mention di Korea Vlog Day 1, di vlog ini Echa bakal ngejelasin ke kalian dan memperlihatkan ke kalian gimana prosesnya Echa bisa sampai ke Korea untuk plastic surgery beserta semua penjelasannya. Jadi sebenarnya Echa tuh udah tahu My Venus dan klinik Banobagi dari tahun 2017. Tapi di saat itu Echa tuh belum ada kepikiran untuk melakukan surgery apapun karena Echa masih merasa cukup dengan kondisi pada saat itu. Dan semenjak Echa melahirkan anak Echa yang pertama, Echa tuh di situ mulai tumbuh rasa insecure, khususnya di bagian payudara Echa, karena payudara Echa tuh bentuknya Echa rasa nggak sebagus dulu. Dan di situ juga Echa mulai terpikir untuk melakukan breast augmentation atau operasi payudara. Mulailah Echa mencari info tentang operasi payudara yang cocok, sampai akhirnya Echa memutuskan untuk memakai jasa My Venus. Karena ini bakal jadi operasi plastik Echa yang pertama, Echa tuh banyak banget concernnya, kayak takut nggak cocok, terus takut salah memilih tempat operasi, terus takut hasilnya nggak bagus. Pokoknya Echa tuh bener-bener bingung banget. Seperti yang kalian lihat di website My Venus ini, My Venus sudah bekerja sama dengan lebih dari 500 rumah sakit dan klinik di Korea dan di Indonesia. Banyak banget juga artis dan influencer yang pakai jasa mereka. Dan My Venus sudah memastikan kalau yang bekerja sama dengan mereka itu jelas dengan melalui beberapa tahap verifikasi. So, My Venus tuh udah ahli banget di bidang ini, yang membuat Echa langsung konsul dan nyerahin semuanya ke My Venus. Keuntungan kalau pakai jasa My Venus itu, mereka sudah arrange everything, dari mulai bantuin apply visa, cari tiket pesawat dan hotel, cari rumah sakit yang cocok dengan kita, bantuin arrange pick up and drop off from the airport, dan banyak lagi mereka urusin semua. Yang pretty much kalau kalian bandingin pakai jasa mereka atau enggak pun kurang lebih sama. By the way, di website mereka juga kalian bisa lihat beberapa tren, info kecantikan seperti treatment dan operasi plastik, ada forum Q&A. Mereka juga suka mendatangkan dokter dari Korea ke Indonesia untuk berkonsultasi secara langsung. Pokoknya mereka super bantuin aku banget untuk journey plastik surgery pertama aku di Korea ini. Sekarang, kenapa dari banyak hospital Echa pilih Banobagi? Seperti yang Echa udah bilang, Echa udah tahu mereka dari 2017 juga, dan udah sempat ngikutin perjalanan orang-orang sampai artis-artis yang operasi di Banobagi. Klinik Banobagi adalah salah satu rumah sakit bedah plastik di Korea yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Tidak hanya fokus di bedah plastik, Banobagi sendiri merupakan rumah sakit besar yang mempunyai bagian untuk transplantasi rambut, dermatologis kulit, hingga mempunyai produk skincare-nya sendiri. Dokter-dokternya pun sudah sangat berpengalaman, seperti contohnya Dr. Barn dan Dr. Oh adalah founder dan dokter utama di Banobagi, sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Begitu juga Dr. Kwon Hyun yang akan melakukan surgery Echa pun sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Banobagi juga pernah membuat acara makeover di TV nasional Korea yang berjudul Let Me In. Banobagi selalu meningkatkan kualitas fasilitasnya dari waktu ke waktu dengan sistem bedah yang canggih. Jadi sudah nggak perlu diragukan lagi kalau hasil mereka itu bagus-bagus banget dan cocok sama apa yang Echa pengenin juga. Tanpa mikir panjang, Echa langsung pilih klinik Banobagi dan mempercayakan operasi plastik pertama Echa sama mereka. Sampai akhirnya setelah semua sudah siap, Echa berangkat ke Korea dan langsung dijemput oleh orang dari Banobagi yang sudah di-arrange oleh My Venus. Echa kebetulan juga menginap di guest house Banobagi yang super comfortable and clean. Dan di hari yang sama juga, Echa langsung ke rumah sakit Banobagi untuk melakukan konsultasi langsung dengan Dr. Kwon yang akan menangani operasi breast augmentation dan fat graft Echa. Sebelum bertemu dengan Dr. Kwon, Echa ganti baju dulu, lalu melakukan beberapa hal seperti foto before after dan sedikit konsul detail dengan tim Banobagi tentang apa yang Echa mau dan keadaan Echa sekarang. Selama di hospital, Echa didampingi terus sama tim dari My Venus dan tim dari Banobagi. Mereka baik banget dan benar-benar take care of me. baru kelar foto. Perpisahan. Ruangan ini khusus untuk konsultasi payudara, jadi di sini udah disiapkan berbagai macam implan. Juga di sini ada before after operasi payudara juga, nanti bisa dilihat juga. Nah, terus sebelum kita melakukan konsultasi bersama dokter, saya akan menanyakan
pertanyaan sedikit. Hari ini mau konsultasi payudara sama fat graft di wajah ya. Sebelumnya udah pernah fat graft di wajah? Belum pernah. 이거 보고서 설명을 좀 드릴게요. Dikasih lihat dulu ya tentang payudara. 일어나서 한번 볼까요? Untuk kalian yang tidak bisa berbicara bahasa Korea, itu jangan khawatir. Seperti yang Echa udah mention sebelumnya, karena ada translator dari pihak My Venus dan pihak Banobagi. 키랑 몸무게가 어떻게 되세요? Kakak tingginya berapa ya sama beratnya? Maaf sorry. 원하는 컵 크기나 이미지가 있으세요? Kakak mungkin boleh kasih lihat ada foto gitu yang pengen kayak gimana? 그다음에 보니까 얼굴이 좀 마르신 편이에요. Emang mukanya kakak tuh agak sedikit kurus ya, nggak ada lemaknya di bagian muka ini. 근데 사실 저는 이런 얼굴을 좋아하기는 해요. Tapi sebenarnya kalau dokternya secara pribadi muka kayak gini tuh dokternya suka, menurut dokter udah cantik malah gitu. 그러니까 무슨 뜻이냐면 지방 이식을 한다고 할 때 이런 데는 안 넣었으면 좋겠어요. Jadi dokternya tuh dia secara pribadi kalau misalnya kakak nih mau fat graft tetap bagian sebelah sini nggak usah diisi gitu kata dokter. Emang kalau misalnya agak sedikit diisi di bagian dahinya ini pasti akan jauh lebih cantik kak. 그 이마랑 앞볼 그냥 딱 요렇게만 채우는 게 좋아요. Jadi kalau dokternya maunya di bagian dahi saja sama di bagian pipi depan, bagian sininya nggak usah. Iya. Tapi di situ jangan diisi kata dokter juga. Iya, ini udah besar sih, aku aja pengen ini. I'm ready, let's go to the hospital. Ya, today my surgery. Ini aja udah nggak pakai anting, semua aksesoris sudah dicopot dan no make up. Nih, bener-bener no make up karena nggak boleh make upan. Soft lens juga udah dicopot, makanya saya pakai kacamata. And this is my outfit for today. Yes, tada. Okay, let's go. Udah kelar ganti baju. Tada! Bye my old boobies. Bye bye. I love you but sorry. Ini mukaku before. Soalnya aku bakal fat graft juga. Katanya mau diisi bagian sini sama bagian sini. pasang kacamata, kontak lens, gigi palsu. Udah dilepas. Udah kacamata ya berarti. Terus kutex gak ada ya? Terus riwayat penyakit atau mungkin penyakit yang sedang dialami, misalnya diabetes, hipertensi, hipotensi, penyakit jantung. Ada detik-detik terakhir nih. Ada deg-degan sih. Cuman gara-gara udah percaya jadi kayak lebih ke tenang gitu. Dibandingkan deg-degan lebih excited. Jadi deg-degannya itu cuma 30%, excitednya tuh 70%. Deg-degannya itu kayaknya bukan takut jelek atau apa deh kalau aku. Cuman sakit apa enggak, terus nanti aku bisa nggak ya after operasinya tuh handle-nya, itu doang sih deg-degannya. Kalau masalah jelek atau enggaknya aku yakin udah bagus. Ini kondisi mukanya.
perusahaan motifannya biar punyanya kakak aku terdaftar. Jadi ini namanya kakak, tanggal tahun lahirnya. Did you sleep well? Yeah, I sleep 3 o'clock and I wake up 7 o'clock because I'm so excited. But I sleep well. I sleep. Okay, I'm gonna draw lines for the surgery first, and then consult that permission. Okay? Saya kan kira-kira berapa senti? 보통 혹시 졸개는 몇 cm 정도일까요? 3cm. kurang lebih 3 cm. 이 정도예요? kurang lebih jam segitu doang kakak tadi. 부영 구축인데 Jadi yang paling pengen kita cegah nih Kak, kalau dari abis operasi payudara tuh ada satunya adalah kapsular kontraka. 그거는 말 그대로 이 보형물을 둘러싸고 있는 피막이 Ini udah digambar, sekarang lagi nungguin buat on the way ke ruang operasinya. Samanya juga udah digambar. Dengan Nusa. Jadi yang tiap hari aku gangguin. Udah jam berapa? Gue malam gue teleponin. Dan datang lagi malam. Makin nyata karena aku udah ada di depan ruang operasinya. Aku deg-degan, tapi yang udah selalu aku mention, aku tuh bukan deg-degannya gara-gara takut hasilnya jelek, tapi deg-degannya karena toleransi aku tuh rendah. Itu doang sih, aku takut sakit doang. Cuman kata dokternya, terus kata semua timnya, I will be okay. So yeah, wish me luck guys. Udah kelar operasi, aku nggak ngevideoin pas bangun banget, pas di ruang operasi. Wah, deg-degan banget, takut sakit gitu loh, aku hampir nangis. Tapi gak lama aku ya tidur. Terus pas disuruh bangun, ternyata aku udah di recovery room. Aku tuh ngerasa ngantuk banget, kan dia kan disuruh bangun kan, ngantuknya tuh kayak buka mata aja susah. Terus kepala aku berat banget, kayak aku giniin dikit langsung jatuh ke bawah, giniin dikit langsung jatuh ke sini. Terus suruh ngomong tuh kayak lemas. Pokoknya aku nggak pernah ngerasain ngantuk yang sengantuk itu sih. Udah ngantuk, lemas banget. Itu pertama aku bangun. Aku lumayan agak nyaman sih di recovery room. Si kasurnya tuh kan anget, bikin body aku tuh feel comfortable juga because of that. Itu kan Nusa baik banget. Jadi buat yang kesini sendirian nggak usah khawatir. Sama Venus sama Banu Bagi tuh ngebantuin banget. Aku berasa punya temen, padahal aku sendirian kan kesini. Terus udah kayak gitu, aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Itu yang aku surprisein, karena kan aku hampir mau nangis pas mau operasi tuh karena takut perih sakit gitu loh. Tapi pas aku bangun, I didn't feel any pain at all. Bener-bener nggak ada. Cuman ngerasanya tuh kayak ngilu, ngantuk, mual, sama nyut-nyutan di yang bagian fat graph ini, sini sama sini. Itu doang, nggak perih sama sekali. Aku tuh kan disuruh nafas yang panjang tuh buat ngeluarin sisa-sisa anestesinya. Tapi pas di recovery room itu tuh susah banget buat nafas panjang. Cuman kayak nggak bisa nafas panjang. Pokoknya pas nafas panjang tuh tete aku tuh ngilu banget. Kayak pas gini udah kerasa mau ngilu nih, aku langsung berhentiin. Soalnya takut jadi sakit kan. Jadi pas udah kerasa mau ngilu, langsung aku nggak mau lanjutin nafas panjangnya. Cuman ya pretty much tuh kayak gitu. Kayak aku cuma pengen update ke kalian kalau aku ya udah bangun dan tadi bisa jalan-jalan. Jadi sekarang struggle aku tuh lebih di ngilu buat nafas tuh, sama
mual. Cuman yang ganggu banget tuh bukan ngilunya sih sekarang, mualnya ini yang ganggu banget. Guys, tadinya aku mau makan, tapi baru 2 apa 3 suap tadi tuh aku ngerasa tuh mau sendawa gitu. Ada banyak angin gitu di perut aku, kayak kembung gitu loh, karena mungkin puasa kan. Karena si kembung itu yang bikin mual, pengen muntah. Jadi ini aku stop makannya. Ya udah, aku istirahat aja. Lemesnya tuh kayak sekitar 30% doang. Ngantuknya 50-50. Kalau ngilunya tuh 20%. Tapi kalau aku inget-inget nih, waktu aku terakhir operasi sesar pun, efek operasi itu aku tuh lebih ke yang ngantuk aja gitu, bawaannya tuh pengen tidur aja. Yang ini pun kayak gitu. Tadi udah disiapin di sini susu sama ada jus, ada air putih, makanannya di situ. Disiapin juga tisu sebelah sini sama plastik kalau mau muntah, tempat sampah di bawah buat masukin plastik itu. Kayak by the way, aku fat graph, muka aku tuh emang agak swollen, kayak bengkak gitu. Cuman katanya kayak bengkaknya tuh bakal turun karena ini baru operasi, jadi masih bengkak. Tapi aku bisa ngelihat asalnya ini aku tuh flat banget. Cuman ini kalau kalian lihat dari pinggir dari aku sini udah ada bentuk gitu loh. Ini aku udah bisa lihat sih kalau nanti bengkaknya turun bakal bagus. Oke, aku istirahat dulu guys. Hai guys, by the way ini jam 8:30. Aku bangun lagi. Tadi aku tidur jam 7-an. Update untuk sekarang, ngilunya lebih berasa, tapi nggak sakit, man yang kayak ketekan aja gitu di bagian tengah dada aku. Untuk bagian muka, kadang-kadang kayak suka ada gatal aja gitu. Jadi paling aku gituin gitu sih, itu doang. Tadi sekitar 30 menitan after dari recovery room itu tuh dokternya ada kesini tadi, tanya-tanya apa yang aku rasain dan segala macam. Sendirian guys di kamar inap ini, but I have everything. Susternya di sini juga siap banget, kalau ada apa-apa aku pencet dia pasti datang. Like service-nya best banget sih. I mean this is the first time I'm in other country hospital. Kalau aku compare hospital in Indonesia, Bandung Bagi so much better. Aku mau liatin kondisinya. Tuh ini di perbannya kayak sekitar gini tebel. Tapi kata aku gara-gara di perban gini, ini bikin aku feel better gitu loh. Perban ini ngebantu banget. Tetenya di dalam ditekan. Dan ini kan udah aku nih lipetan bawah kan, kalau kita pegang lemak tuh bisa begini kan. Nah, diambil di sini. Tapi dia tuh lukanya sedikit doang, kecil. Nanti kalau perbannya udah dibuka aku liatin lagi ke kalian. Muka aku glowing. Update guys, ini udah mau masuk tengah malam, jam 11-an gitu. Dari tadi aku nggak tidur lagi. I feel so awake now. Dada aku yang aku rasain sekarang makin ngilu. Mungkin sekarang tuh levelnya tuh ada di 4, nggak terlalu ganggu, cuman pas nafas gini lumayan kerasa ngilunya, nggak di kanan nggak di kiri, tapi kayak di tengah-tengah gitu. Terus aku ngerasain ya I have something inside here. Kalau tadi kan nggak kerasa sama sekali kan. Untuk sekarang aku udah nggak terlalu mual, tapi ini agak pusing dikit. Yang paling ganggu banget sih karena aku kan tidurnya harus begini, cuman ya aku nggak boleh miring kanan kiri karena takut implannya ke kiri atau lebih kanan gitu loh. Jadi I just face it guys. Oh iya, kalau kalian ngelihat memar yang di dahi aku itu nggak sakit. Kalau pas di recovery room sama pas awal-awal pindah ke ruang rawat inap ini, emang bagian situ tuh cenut gitu rasanya kan. Tapi kalau sekarang nggak kerasa apa-apa sih. Dan katanya bengkaknya tuh nanti bakal lama-lama bakal turun gitu. Good morning guys. Tadi aku bangun jam 4 subuh. Hari ini aku pulang ke guest house-nya. Paling katanya pagi apa siang itu pulangnya. Check up dulu baru bisa pulang ke guest house-nya. Semoga aja aku nggak terlalu ngerasa sakit atau kayak gimana sih tanpa painkillers. Karena ini pakai painkiller kan. Kalau nggak pakai painkiller aku nggak tahu tuh rasanya nanti kayak gimana. Semoga aja nggak gimana sih. Soalnya aku pengen jalan-jalan. Ini udah hari ke-3. Oke, ya hari ke-3. Pengen jalan-jalan, pengen shopping. Jadi sekarang aku lagi makan. Buburnya enak juga.
kemarin tuh rasa mushroom, kalau ini tuh kayaknya chicken and corn. Ternyata di hari kedua ini setelah aku duduk itu tuh mulai kerasa agak berat, mungkin karena bengkak juga kan, dibandingkan tidur tuh pokoknya duduk ini tuh lebih berasa, kayak ada berasa ngilunya, terus beratnya lebih berasa. Jadi tanpa aku sadari pun tadi pas aku lagi makan tuh badan aku tuh kayak agak bengkak gitu. Aku sih nggak sabar sih ngeliat hasilnya kayak gimana, soalnya ini sampai atas gitu, jadi nggak bisa ngintip guys. Buat hari kedua ini juga aku udah nggak terlalu mual, jadi aku bisa makan. Ini aja tuh udah mau habis, kayak mulai kembali lagi nafsu makan aku. Sebenarnya dari kemarin juga nafsu makan tuh ada-ada aja, tapi karena mual jadi nggak bisa makan. Nah pas hari pertama tuh pegang bagian sini tuh kayak agak-agak masih numb, kan kalau dipencet kayak gini tuh lumayan ngilu. Terus kalau kalian lihat kan ada kayak memar-memar gitu, merah-merah gitu tuh, tapi nggak gatal, kayak nggak ada rasa, bloating banget perut aku. Yang paling kerasa banget perbedaannya hari pertama kemarin sama hari kedua ini, itu tuh kalau gerak gini tangannya atau kayak badan gerak ini tuh linunya tuh lebih berasa. Nggak sabar mau lihat ini. Oh ya, waktu pas konsul itu tuh kan dokter juga ngeliat aku tuh ada lemak di bagian sini kayak lumayan besar gitu, pas kayak begini bagian di sini lemaknya diambil, jadi udah hilang tuh. Seneng banget aku. Hai guys, tadi baru banget aku habis dibuka perbannya, diganti yang baru, terus aku juga pakai branya gitu. Jadi tadi aku udah ngeliat kayak aku yang baru bagus banget, nggak ada memar-memar. Pas dibuka perbannya itu tuh yang aku rasain nggak langsung jatuh gitu, nggak berat, tapi posisi tetenya tuh masih di atas, kayak bener-bener masih di atas banget, belum drop fluff gitu ke bawah. Oh tadi waktu pas dibukain semuanya itu tuh perbannya, ternyata aku juga diperban di tangan kanan kiri. Aku baru sadar itu, nggak tahu kenapa. Terus perban aku yang ada di bawah perut juga tadi dicopot, ada luka sedikit bekas ambil lemaknya kan, cuman itu kayak sedikit banget. Lukanya tuh kayak benar cuman segini aja, 3 jam. Dan itu juga dilukainnya pas banget di sayatan bekas sesar aku, tengah-tengah. Ini nggak sakit sih, cuman kalau dipencet kayak gini ya agak ngilu aja. Tadi aku lihat yang gini doang, sebentar lagi. Cuman ya overall aku suka. Aku belum lihat jahitannya juga kayak gimana. Kita tunggu 3 hari ke depan sampai dibuka perbannya baru aku tunjukin ke kalian. Aku juga udah copot infusan painkiller, jadi aku agak deg-degan sih, apa nanti tanpa painkiller bakal kerasa sakit atau enggak gitu. Kalau sekarang kan nggak sakit nih, cuman kayak ngilu-ngilu doang. Apa nanti pas painkillernya hilang bakal sakit? Aku nggak tahu, tapi aku bakal update terus ke kalian. Semoga aja nggak ada apa-apa, soalnya aku takutin tuh takut sakit gitu loh. By the way, kalian udah bisa ngintip dikit. Oke, begini guys, aku baru ngeh pas tadi diganti perbannya. Yang ini kan pakai bra sama pakai perban juga. Cuman dibandingkan yang kemarin, aku jadi nggak ada ngerasa ngilu yang tertekan gitu. Aku nggak ngerasain sakit apa-apa sih. Udah copot painkiller kan, kayak normal aja. Gerak juga nggak ada yang ngilu gimana banget. Kok tadi kan kayak sesek gitu kan, gara-gara perbannya terus kayak ketekan gitu kan. Oh ini nggak sih, nggak ngerasa gitu. Aku nafas pun nggak terlalu ngilu, kayak ngilunya dikit aja, cuma 1 to 10 cuman 1. Gila, keren. Udah ganti baju. Ada Kanosa juga udah datang sama tim yang lain di sana. Tadi udah cuci muka juga sedikit, tapi karena tangannya belum bisa naik banget, jadi cuman gini cuci mukanya. Tapi pakai baju, pakai sepatu udah bisa sendiri. It's not bad. Aku kiranya bakal sakit atau kayak gimana, tapi it's not bad. Sekarang mau kemana kak? Keluar rumah sakit mau pulang. Mau beli obat juga ya? Iya, sama beli obat. Sama beli obat. Oke deh. Aku masih bengkak, jadi aku tutupin. Semoga aku di luar guys dengan new looks. Nah, ini kan begini minumannya. Ini kakak minum dulu sampai sini. Minum dulu, baru yang ini dipotek, tuangin ke sini, campur, baru minum.
dapat ini dari My Venus.